Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Neneng Sari Ayu Yulianti dengan NIM 12120301009. Oke, di sini saya akan menyampaikan hasil laporan observasi mata kuliah pembelajaran bahasa Arab tingkat aliyah. SMA Plus Al-Aqsa adalah salah satu satuan pendidikan yang terakreditasi A yang beralamat di Jalan Raya Cibesi nomor 2, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan kode pos 45363. Nah, sistem pendidikan di SMA Plus Al-Aqsa ini adalah sistem pendidikan yang berbasis pondok pesantren. Dikatakan berbasis pondok pesantren karena siswa SMA Plus Al-Aqsa ini itu diwajibkan untuk bermukim di pesantren atau diasramakan. Mengenai kurikulum yang digunakan di SMA Plus Al-Aqsa ini yaitu menggunakan kurikulum pendidikan nasional atau Kemendikbud dan kurikulum KMMI yaitu Kuliyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah yang mengacu atau berkiblat kepada kurikulum Pondok Modern Gontor yang dipadukan dengan kurikulum pesantren salafi dan tahfidz. Kurikulum Diknas atau Kemendikbud ini digunakan sebagai kurikulum formal SMA Plus Al-Aqsa, sedangkan kurikulum KMMI Pondok Modern Gontor, kurikulum Salafi, dan kurikulum Tahfidz digunakan sebagai kurikulum plus atau muatan lokalnya, di mana kurikulum tersebut itu dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan dari para siswanya. Nah, perpaduan dari kurikulum ini tuh diharapkan bisa menjadi ciri khas SMA Plus Al-Aqsa yang didedikasikan untuk mencetak para siswa atau para santrinya agar memiliki kompetensi baik di bidang pengetahuan umum maupun di bidang pengetahuan agama. Karena SMA Plus Al-Aqsa ini merupakan pondok pesantren modern, maka untuk pembelajaran bahasa Arab kelas 10 dan kelas 11 tidak menggunakan buku dari Kementerian Agama, melainkan menggunakan buku Durusul Ghogh li Ghoiri Natiki Nabiha yang dari Madinah. Sedangkan untuk kelas 12 menggunakan Silsilatul Ajhar Asy-Syarif, yaitu buku yang digunakan untuk persiapan kuliah di Al-Ajhar. Selanjutnya mengenai guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab di SMA Plus Al-Aqsa adalah Ustazah Dewi Atiqah Khairun Nisa. Beliau merupakan lulusan dari SMA Pondok Darussalam Gontor Putri dan S1 Universitas Darussalam Gontor, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Beliau mulai mengajar dari tahun 2005 sampai sekarang, karena setelah lulus dari SMA, beliau langsung ngajar. Keadaan siswa di SMA Plus Al-Aqsa ini sangatlah berbeda-beda. Ada yang murni berasal dari SMP Plus Al-Aqsa, ada yang dari MTS, ada yang juga dari SMP Plus luar, dan ada juga yang dari pesantren salafi. Jadi tidak semua berasal dari pesantren, sehingga ketika mereka yang dari luar SMP Plus Al-Aqsa, ketika pembelajarannya itu mereka banyak yang kaget terhadap kurikulum pesantren yang lebih banyak materi pesantrennya dibanding dengan materi umumnya. Apalagi pembelajarannya menggunakan metode mubasyarah yang menyebabkan para siswa dari luar SMP Plus jadi mengeluh karena materi yang terasa sangat berat dan susah dalam menghafalnya. Tetapi untuk siswa yang berasal atau alumni murni dari SMP Plus Al-Aqsa, mereka lebih mudah dalam pembelajarannya karena seperti mengulang lagi pembelajaran bahasa Arab, yaitu buku Durusul Ghogh yang dulu telah mereka pelajari. Hanya saja kalau di SMA ini mereka pembelajarannya lebih ditekankan pada hiwarnya. Untuk jumlah siswa di SMA Plus Al-Aqsa ini sangatlah banyak. Namun dalam satu kelasnya itu ada yang terdiri dari 25 orang sampai 30 orang. Dan untuk pembagian kelasnya pun itu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Sarana dan prasarana yang ada di SMA Plus Al-Aqsa ada ruangan kelas beserta fasilitas di dalamnya yang lengkap, ada kursi, meja, papan tulis, dan ada juga layar proyektor yang bisa membantu siswa dalam belajarnya. Terus ada juga CCTV, kemudian ada masjid dan ada lab. Nah, untuk lab bahasa ini itu digunakan untuk pembelajaran kelas 10 dan 11. Ini sangat membantu sekali untuk kegiatan di Fahmul Masmu dan Fahmul Mutakallum.
Tujuan dari pembelajaran bahasa Arab ini mengacu pada 4 aspek, yaitu memahami teks qiraah, mempraktekkan hiwarnya, menjawab pertanyaan sesuai teks, dan bisa menjawab soal latihan di buku tentang qawaidnya. Nah, dalam pembelajarannya juga tetap menggunakan 4 maharoh atau keterampilan bahasa, yaitu fahmul makru dalam maharotul qiraah, praktek hiwar dalam maharotul istima, dan maharotul kalam, dan menjawab soal dari teks itu dalam maharotul kitabah. Materi pembelajaran bahasa Arab di SMA Plus Al-Aqsa ini yaitu mengambil dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyah dan Silsilatul Azhar Asy-Syarif. Nah, untuk kelas 10 dan kelas 11 ini menggunakan buku Durusul Lughah Al-Arabiyah, sedangkan untuk yang kelas 12 menggunakan buku Silsilatul Azhar Asy-Syarif yang buku itu digunakan untuk persiapan ke Al-Azhar. Jadi tidak menggunakan buku yang dari Kemenag, tapi menggunakan buku Durusul Lughah Al-Arabiyah dan Silsilatul Azhar Asy-Syarif. Terkait perencanaan pembelajaran bahasa Arab atau yang biasa disebut RPP atau modul ajar. Nah, karena Ustazah Dewi Atikoh ini beliau adalah guru pesantren, bukan guru umum, jadi beliau nggak membuat RPP atau modul ajar, tapi beliau menggunakan i'dad tadris. Sebetulnya saya juga bingung ketika mendengar i'dad tadris, karena ketika di kampus itu saya belajarnya RPP dan modul ajar. Nah, beliau membuat i'dad tadris ini sebelum pembelajaran, sebelum pertemuan. Nah, terkadang beliau juga membuat i'dad tadrisnya ini untuk beberapa pertemuan, karena ya beliau berhubung seorang ibu rumah tangga juga, jadi mencari waktu yang benar-benar lagi kosong, sehingga beliau memanfaatkan untuk membuat i'dad tadris untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, yang ada dalam perencanaan pembelajarannya ada yang pertama ada kitabatul mufrodat, yang kedua kitabatun nas, yang ketiga kitabatul asiyah atau tatbiq. Dan beliau dalam perencanaan pembelajarannya enggak menuliskan penjelasannya, karena itu langsung spontan dijelaskan di kelas. Dalam mengimplementasikan pembelajaran bahasa Arab ini selalu berusaha dengan sebaik mungkin agar hasilnya maksimal dan memuaskan. Dalam pembelajaran yang berlangsung di SMA Plus Al-Aqsa ini, para pengajar tidak pernah dibatasi dalam mengekspresikan metode yang digunakan. Biasanya para pengajar di SMA Plus Al-Aqsa ini menggunakan metode menyesuaikan dengan kondisi para siswa ketika pembelajaran berlangsung, serta menyesuaikan dengan materi ajarnya, sehingga menuntut para gurunya untuk lebih kreatif lagi dalam menggunakan metode pembelajarannya. Untuk evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang diberikan kepada siswanya ada ulangan harian, ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Dan selanjutnya ada PAT atau penilaian akhir tahun. Dan untuk yang tingkat akhir ada USBK karena UN sudah dihapuskan. Ujiannya bisa berupa diberikan soal atau latihan hiwar atau hafalan mufrodat, dan untuk ujian per semesternya ada ujian syafahi atau ujian lisan. Faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran bahasa Arab. Faktor pendukungnya ada sarana dan prasarana yang memadai, terus ada buku-buku yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa Arab. Untuk faktor penghambatnya berasal dari faktor siswa. Ya, anak-anaknya yang kurang kemauan dalam belajar sehingga hasilnya kurang, dan anak-anak yang tidak semua punya kamus, jadi ketika disuruh mencari mufrodat anak-anak tidak mencarinya karena mereka tidak mempunyai kamus. Untuk hasil pembelajaran bahasa Arab, hasilnya masih kurang karena setiap anak berbeda-beda. Ada yang rajin dan ada juga yang malas. Nah, dari penyebab dari hasilnya yang kurang dan nilainya merosot karena
mereka dalam hal mufradat itu ada kesulitan menghafal dan kurang tekad atau kemauan untuk menghafalnya, sehingga jadi takut ketika mereka belum hafalan, sehingga mereka tidak masuk kelas karena takut dihukum. Sedangkan untuk siswa yang rajin itu pada anak perempuan, mereka itu lebih rajin mau menghafal materi-materi dari ringkasan sehingga nilainya bagus-bagus, kecuali kelas IIS atau IPS, kata Bu Ustazah Dewi Atikoh. Nah, kalau laki-laki itu nilainya sangat kecil, paling gede cuman 1 atau 2 orang, karena tidak semua menghafal karena kurang kemauan atau mungkin bisa jadi karena salah niat di awalnya. Untuk saran, rekomendasi, dan masukan untuk kemajuan pembelajaran bahasa Arab, Ustazah Dewi mengatakan bahwa dalam setiap pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab, utamakan praktek karena teori aja nggak cukup. Tapi praktek juga harus sesuai dengan lingkungan berbahasanya. Sedangkan di Pondok Modern Al-Aqsa ini itu lingkungan bahasanya itu tidak mendukung. Kenapa? Karena gurunya juga banyak yang dari umum dan bukan berasal dari bahasa Arab. Selain itu, dari penjaga warung, satpam, dan orang-orang yang ada di sananya itu yang tidak bisa bahasa Arab, sehingga lingkungan berbahasa Arabnya tidak tercipta di sana. Oke, cukup sekian laporan hasil observasi pada mata kuliah pembelajaran bahasa Arab tingkat aliyah yang dilaksanakan di SMA Plus Al-Aqsa. Semoga menjadi bahan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.